Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat edukasi dimanapun kalian berada. Selamat datang di podcast cerdas bersama pada episode kali ini. Baik, saya host yang bernama Muhammad Widin dan telah hadir juga narasumber kita yaitu Silvi Ismayanti dan yang sungguh cantik sekali. Baik, assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam Mas, senang rasanya bisa hadir di podcast ini dan dapat berbagi bersama di podcast ini. Baik, senang sekali kita bisa berbincang-bincang. Langsung saja dijelaskan secara umum bagaimana perkembangan teknologi pendidikan di Indonesia kali ini. Baik, kalau kita berbicara soal teknologi pendidikan di Indonesia saat ini, di Indonesia terutamanya itu sudah mengalami perkembangan yang sangat signifikan sekali tentunya pada beberapa tahun terakhir ini. Jadi mulai dari penggunaan yang namanya e-learning, kemudian aplikasi seperti Google Classroom, kemudian Ruang Guru, itu sudah ada dan muncul berkembang pada saat ini. Bahkan pada saat waktu COVID-19 itu menjadi titik awal percepatan terjadinya digitalisasi pendidikan. Karena dimana pada saat itu siswa guru itu dituntut untuk menggunakan teknologi dalam proses belajar mengajar. Jadi sudah sejauh itu sih perkembangan teknologi pendidikan di Indonesia, sudah lebih maju lagi. Benar sekali. Jadi pandemi justru menjadi pemicu percepatan teknologi pendidikan ya. Iya, benar sekali Mas. Lalu sebelum era digital saat ini, bagaimana kondisi pemanfaatan teknologi di sekolah yang ada di Indonesia saat ini, Mbak? Kalau sebelum era digital, ini dia masih masif. Artinya teknologi itu hanya dipahami sebagai sebatas penggunaan LCD, komputer, dan juga perpustakaan digital. Namun saat ini teknologi pendidikan itu sudah mencakup sistem pembelajaran online seperti penguasaan AI, kemudian evaluasi, bank soal digital, hingga kelas virtual itu sudah bisa dilakukan, diakses kapan saja dan di mana saja, Mas. Wah, menarik sekali, Mbak ya. Iya, karena teknologi itu sudah berkembang pesat saat ini, Mas. Oke. Nah, kalau kita lihat sekarang apa saja contoh nyata penerapan teknologi pendidikan di Indonesia, Mbak? Kalau berbicara soal contoh ya, berarti contoh penerapan teknologi pendidikan. Kalau berbicara soal contoh penerapan teknologi pendidikan di Indonesia saat ini, Mas, itu sudah banyak sekali tentunya. Yang pertama ada yang namanya LMS atau Learning Management System, yang mana itu meliputi yang Moodle, kemudian Google Classroom, Edmodo, yang mana hal itu semua tergabung ke dalam LMS itu tadi. Yang kedua atau contoh yang kedua adalah aplikasi belajar digital seperti Zenius, Kuiper, Ruang Guru. Nah, itu adalah contoh dari penerapan teknologi pendidikan di Indonesia. Kemudian yang ketiga, adanya platform resmi dari pemerintah seperti SIP lah. Nah, dan juga adanya Merdeka Mengajar. Jadi selain itu banyak guru yang masa kini itu sudah membuat konten-konten pembelajaran edukasi melalui YouTube, TikTok, yang mana sebagai media pembelajaran alternatif untuk mendekatkan dirinya kepada para siswanya. Wah, luar biasa sekali, Mbak ya. Ya, luar biasa sekali teknologi saat ini. Tentu tidak semua berjalan dengan mulus, Mbak. Jadi Ya, apa tantangan terbesar dalam penerapan teknologi pendidikan yang ada di Indonesia saat ini? Di Indonesia, tantangan dari penerapan teknologi ini ya, teknologi pendidikan, ya, ada beberapa sih tantangannya. Yang pertama, seperti yang kita ketahui bahwasanya adanya akses internet yang belum merata. Karena di Indonesia ini banyak tempat yang masih dikatakan tertinggal. Jadi yang sulit akses internetnya, sehingga hal tersebut tentunya dapat mempengaruhi proses pembelajaran secara digital. Kemudian tantangan yang kedua di sini adalah kesiapan guru tentunya, Mas. Banyak guru yang masih belum bisa menguasai atau memakai teknologi itu secara baik, sehingga proses pembelajaran itu tidak bisa berjalan secara maksimal. Dan selain itu pula ketersediaan perangkat, nah seperti laptop, komputer, itu tentunya sangat penting dalam proses pembelajaran digital. Apabila fasilitas tersebut tidak ada, tentunya akan membuat proses pembelajaran itu ya itu tadi tidak bisa berjalan secara aktif.
gitu Mas. Oke Mbak, jadi kalau begitu apa solusi yang bisa dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut? Solusinya Mbak? Untuk solusi. Coba kasih solusinya. Solusi atas beberapa tantangan tadi itu haruslah secara menyeluruh tentunya. Di sini kita perlu yang namanya pemerintah. Nah, pemerintah itu harus memberikan atau memperkuat jaringan internet tadi, terutama yang berkaitan dengan pendidikan, sehingga siswa-siswa atau anak-anak bangsa Indonesia yang tinggal di daerah pelosok tersebut memiliki akses jaringan yang baik, sehingga mereka itu bisa mengikuti pembelajaran digital dengan baik pula. Nah, selain itu juga, tadi kan tantangannya adanya guru yang kurang paham atau masih belum bisa menggunakan teknologi itu dengan efektif, dengan efisien. Nah, di sini tentunya karena itu menjadi tantangan, terus kita harus melakukan pemberian pelatihan kerja atau pelatihan terhadap bagaimana sih penggunaan teknologi itu, bagaimana mengolah data, bagaimana menggunakan fitur-fitur terbaru dari aplikasi digital, sehingga tentunya dengan pemberian pelatihan guru bisa beradaptasi dengan digital tersebut. Wah, sangat setuju Mbak dengan jawabannya. Jadi kalau kita melihat ke depan, kira-kira arah masa depan teknologi pendidikan di Indonesia saat ini itu akan seperti apa Mbak? Kalau untuk kedepannya ya, pendidikan akan maju ke sistem yang lebih fleksibel lagi tentunya. Dia lebih akan bersifat personal dan juga adaptif. Kenapa? Karena di sini muncul yang nama teknologi yang lebih maju lagi yang dikenal dengan AI. Nah, AI ini tentunya akan membantu menganalisis kemampuan siswa. Kemudian nanti akan muncul robotika atau robot-robot yang tentunya bisa membantu dalam proses pembelajaran. Dan juga bukan tidak mungkin nanti siswa itu akan belajar dari rumah dengan menggunakan VR. Dan juga seperti berada langsung, yang mana membuat siswa itu berada langsung di kelas tanpa harus datang secara fisik di tempat tersebut. Jadi kalau menurut saya, ya Indonesia ini sedang menuju ke arah situ sih Mas. Bagaimana kedepannya ya itu tadi. Wah, memang masa depan pendidikan terdengar sangat menarik ya Mbak ya. Ya, sangat menarik dan penuh dengan inovatif. Nah, sebelum kita akhiri, ya, bisa berikan pesan atau para guru dan siswa terkait perkembangan teknologi pendidikan saat ini. Ya, kalau untuk pesan saya sederhana, ya, untuk guru jangan takut dengan teknologi. Justru teknologi itu bisa meringankan tugas dan juga membuat pembelajaran jauh lebih efektif dan juga kreatif. Dan untuk para siswa, itu gunakanlah teknologi sebijak-bijak mungkin. Boleh digunakan untuk hiburan, tetapi jangan sampai salah dalam menggunakannya. Gunakanlah ia untuk belajar. Dan untuk tentunya penting juga ini untuk orang tua dan juga masyarakat. Mereka harus saling bersama mendukung pendidikan digital ini agar nantinya dengan dukungan tersebut teknologi pendidikan di Indonesia akan semakin maju. Mungkin itu saja pesan saya, Mas. Oke Mbak, baik Mbak. Terima kasih atas pesan dan ilmunya Mbak. Ya, sama-sama. Sangat luar biasa sekali. Ya, senang berbagi. Kali ini. Ya. Ya, semoga pembahasan kita kali ini kita akhiri dengan bisa membuka wawasan semua pendengar. Amin, amin, amin ya Ya, Rabbal alamin. Jadi mengenai perkembangan teknologi kali ini, pendidikan Indonesia haruslah tetap semangat dalam mengikuti belajar, walaupun di sekolah dan di era digital saat ini. Ya, benar sekali. Dan ya itu tadi Mas, boleh gunakan teknologi, tapi ya dengan etika-etikanya, jangan salah menggunakan teknologi tersebut. Baik, mungkin cukup sekian podcast kali ini, dan saya akhiri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.